Putusan nomor 126 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andus H. Safrudin HM Nur MPD. 2. Adi Mahyudi memberi kuasa kepada Maharizal SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima memberi kuasa kepada Dr. Mahsan SH.MHum dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Hajah Indah Damayanti Putri SE. 2. Dr. Andus H. Dahlan M. Nur memberi kuasa kepada Dr. Andus Sukirman SH.MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti para pihak, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bima, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas atau dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara akuo sebagai berikut: A, B, C, D dianggap dibacakan. Bahwa perbaikan permohonan pemohon bertanggal 29 Desember 2020 yang diajukan pemohon atau kuasa hukumnya secara luring dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 13.42 WIB berdasarkan tanda terima tambahan berkas perkara pemohon nomor 135P dan seterusnya 2020, sehingga perbaikan permohonan pemohon tersebut tidak melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara akuo, berkas dokumen yang dipertimbangkan Mahkamah adalah perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2020. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3. A, B dianggap dibacakan. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan tersebut secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi paragraf 3.3, 3.4 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 2016, Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap dibacakan. Paragraf 3.5.6 bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.26 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 23.07 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan
permohonan pemohon nomor 129 garis miring PAN dan seterusnya 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait tidak dipertimbangkan. 6. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pengajuan permohonan pemohon melewati tenggang waktu. Dalam pokok permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Islam, Wahiduddin Adam, Suhartoyo, Eni Nurban.